Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas tentang materi ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan adalah statistik yang menggambarkan nilai tengah atau pusat dari kumpulan data. Beberapa ukuran pemusatan yang umum digunakan adalah min atau rata-rata, merupakan jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan jumlah data. Min sangat sensitif terhadap nilai ekstrim. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data ketika diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median lebih tahan terhadap nilai ekstrim. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Pilihan ukuran pemusatan yang tepat tergantung pada jenis data dan tujuan analis. Misalnya, min lebih cocok digunakan untuk data yang simetris dan tidak memiliki nilai ekstrim yang signifikan, sedangkan median lebih cocok digunakan untuk data yang tidak simetris atau memiliki nilai ekstrim yang signifikan. Rata-rata hitung data tunggal atau sering disebut dengan min adalah salah satu ukuran pemusatan yang paling umum digunakan dalam statistik. Min dapat dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dalam kumpulan data dan kemudian membagi jumlah tersebut dengan jumlah data yang ada. Rumus untuk menghitung min adalah min sama dengan x1 tambah x2 tambah titik-titik tambah xn bagi n, di mana x1, x2 adalah xn adalah nilai-nilai dalam kumpulan data dan n adalah jumlah data. Contoh, misalnya terdapat kumpulan data sebagai berikut: 10, 12, 14, 16, 18. Maka rata-rata hitung dari kumpulan data tersebut adalah min sama dengan 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16 tambah 18 dibagi 5 sama dengan 14. Jadi rata-rata hitung dari kumpulan data tersebut adalah 14. Artinya, jika kita ingin mewakili kumpulan data tersebut dengan satu nilai, maka nilai tersebut adalah 14. Rata-rata hitung data berkelompok adalah ukuran pemusatan yang digunakan ketika data terbagi ke dalam beberapa interval atau kelas. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk menghitung rata-rata dari setiap nilai dalam kumpulan data. Oleh karena itu, rata-rata hitung data berkelompok dapat dihitung dengan menggunakan frekuensi atau jumlah kemunculan dari setiap interval atau kelas dalam data. Rumus untuk menghitung rata-rata hitung data berkelompok adalah min sama dengan sigma fx dibagi n, di mana sigma fx adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah setiap interval dan n adalah jumlah total data. Untuk menemukan nilai tengah setiap interval dapat digunakan rumus batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Contoh, misalnya terdapat kumpulan data berikut yang terdiri dari 30 data dan data tersebut dikelompokkan ke dalam interval-interval sebagai berikut. Maka untuk menghitung rata-rata hitung dari data tersebut, kita dapat menghitung nilai tengah setiap interval terlebih dahulu. Nilai tengah interval 10 dikurangi 20 sama dengan 10 tambah 20 dibagi 2 sama dengan 15. Nilai tengah interval 20 dikurangi 30 sama dengan 20 ditambah 30 dibagi 2 sama dengan 25. Nilai tengah interval 30 kurangi 40 sama dengan 30 tambah 40 dibagi 2 sama dengan 35. Nilai tengah interval 40 dikurangi 50 sama dengan 40 tambah 50 dibagi 2 sama dengan 45. Nilai tengah interval 50 dikurangi 60
sama dengan 50 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 55. Kemudian kita dapat menghitung rata-rata hitung dengan menggunakan rumus min sama dengan 4 dikali 15 ditambah 7 dikali 25 ditambah 9 kali 35 ditambah 6 kali 45 ditambah 4 kali 55 dibagi 30 sama dengan 33,5. Jadi rata-rata hitung dari data kelompok tersebut adalah 33,5. Median data tunggal adalah ukuran pemusatan yang menunjukkan nilai tengah dari suatu kumpulan data ketika data tersebut diurutkan dari nilai terkecil hingga terbesar. Median data tunggal dapat ditemukan dengan menggunakan rumus berikut. Jika jumlah data n adalah diganjil, maka median adalah nilai tengah dari data ketika diurutkan. Jika jumlah data n adalah genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai tengah dari data ketika diurutkan. Contoh misalnya terdapat kumpulan data sebagai berikut: 10, 12, 14, 16, 18. Jumlah data dalam kumpulan tersebut adalah 5, hingga jumlah data adalah ganjil. Maka untuk mencari median, kita perlu mengurutkan data terlebih dahulu. 10, 12, 14, 16, 18. Karena jumlah data ganjil, maka median adalah nilai tengah, yaitu 14. Jadi median dari kumpulan data tersebut adalah 14. Jika jumlah data adalah genap, maka median dapat dihitung dengan menentukan rata-rata dari dua nilai tengah. Sebagai contoh, jika terdapat kumpulan data sebagai berikut: 10, 12, 14, 16, 18, 20, maka jumlah data adalah genap. Setelah diurutkan, kumpulan data tersebut menjadi 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nilai tengah dari kumpulan data tersebut adalah 14 dan 16. Maka median dapat dihitung dengan rata-rata dari kedua nilai tengah tersebut. Median sama dengan 14 tambah 16 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi median dari kumpulan data tersebut adalah 15. Median data berkelompok adalah ukuran pemusatan yang menunjukkan nilai tengah dari suatu kumpulan data yang terbagi ke dalam beberapa interval atau kelas. Median dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Median sama dengan L ditambah N dibagi 2 dikurangi F dibagi F dikali I, di mana L adalah batas bawah kelas yang berisi median dan N adalah jumlah total data. F adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelumnya, F adalah frekuensi dari kelas median, dan I adalah lebar interval. Langkah-langkah untuk menghitung median data berkelompok adalah sebagai berikut. Urutkan data dalam urutan naik, hitung frekuensi kumulatif untuk setiap kelas. Temukan kelas median, yaitu kelas yang memuat nilai median. Contoh, misalnya terdapat kumpulan data berikut yang telah dikelompokkan ke dalam interval-interval sebagai berikut. Untuk mencari median dari kumpulan data tersebut, pertama-tama kita perlu menghitung frekuensi kumulatif untuk setiap interval. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah total data adalah 30, yang merupakan jumlah frekuensi kumulatif terakhir. Kemudian untuk menentukan kelas median, kita perlu mencari kelas yang memuat data ke N bagi 2 sama dengan 15 dikurangi 1, yaitu ke 14. Karena kelas kedua 20 dikurangi 30 memiliki frekuensi kumulatif sebanyak 11, maka kelas median adalah kelas tersebut. Setelah itu, kita dapat menggunakan rumus median untuk menghitung nilai median dari kelas median tersebut. Median sama dengan L ditambah N dibagi 2 dikurangi F dibagi F kali I sama dengan mediannya adalah 20 ditambah 15 dikurangi 11 dibagi 7 dikali 10, median sama dengan 22,86. Jadi median dari kumpulan data berkelompok tersebut adalah 22,6. Modus data tunggal adalah ukuran pemusatan data yang menunjukkan nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Modus dapat ditemukan dengan cara menghitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai dalam kumpulan data dan menentukan nilai yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi.
Contoh misalnya terdapat kumpulan data sebagai berikut: 10, 12, 12, 14, 16, 16, 16, 18. Kita dapat menghitung frekuensi kemunculan masing-masing nilai dalam kumpulan data. Nilai 10 muncul 1 kali, nilai 12 muncul 2 kali, nilai 14 muncul 1 kali, nilai 16 muncul 3 kali, nilai 18 muncul 1 kali. Dari hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai 16 memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, yaitu 3 kali. Oleh karena itu, modus dari kumpulan data tersebut adalah 16. Namun perlu dicatat bahwa suatu kumpulan data dapat memiliki lebih dari satu modus, misalnya jika terdapat 2 atau lebih nilai memiliki frekuensi kemunculan tertinggi yang sama. Jika semua nilai dalam kumpulan data muncul dengan frekuensi yang sama, maka kumpulan data tersebut tidak memiliki modus. Untuk mencari modus dari kumpulan data tersebut, pertama-tama kita perlu mencari kelas frekuensi tertinggi, yaitu kelas dengan interval 30, 40 dengan frekuensi sebanyak 12. Kemudian, untuk menentukan modus dari kelas tersebut, kita dapat menggunakan rumus modus sama dengan L ditambah F1 kurangi F0 dibagi F1 dikurang F0 sama dengan F1 kurang F2 dikali I, di mana L adalah batas bawah kelas dengan frekuensi tertinggi, F1 adalah frekuensi kelas dengan frekuensi tertinggi, F0 adalah frekuensi kelas sebelumnya, F2 adalah frekuensi kelas setelahnya, dan I adalah lebar interval. Dalam contoh tadi, batas bawah kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 30, frekuensi kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 12, frekuensi kelas sebelumnya adalah 8, frekuensi kelas setelahnya adalah 10, dan lebar interval adalah 10. Maka dengan menggunakan rumus tadi, kita dapat menghitung modus sebagai berikut. Modus sama dengan 30 ditambah 12 dikurangi 8 dibagi 12 dikurangi 8 ditambah 12 dikurangi 10 dikali 10. Modus sama dengan 30 ditambah 4 bagi 4 dikali 10. Modus sama dengan 40. Jadi modus dari kumpulan data berkelompok tersebut adalah 40. Modus data berkelompok adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data yang terbagi ke dalam beberapa interval atau kelas. Modus dapat ditemukan dengan cara mencari kelas dengan frekuensi tertinggi dan kemudian menentukan nilai yang merupakan modus dari kelas tersebut. Contoh, misalkan terdapat kumpulan data berikut yang telah dikelompokkan ke dalam beberapa interval atau kelas. Untuk mencari modus dari kumpulan data tersebut, pertama-tama kita perlu mencari kelas dengan frekuensi tertinggi, yaitu kelas dengan interval 30, 40 dan frekuensi sebanyak 12. Kemudian untuk menentukan modus dari kelas tersebut, kita dapat menggunakan rumus modus sama dengan L ditambah F kurangi F0 dibagi F1 kurangi F0 ditambah F1 kurangi F2 kali I, di mana L adalah batas bawah kelas dengan frekuensi tertinggi, F1 adalah frekuensi kelas dengan frekuensi tertinggi, F0 adalah frekuensi kelas sebelumnya, F2 adalah frekuensi kelas setelahnya, dan I adalah lebar interval. Dalam contoh tadi, batas bawah kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 30, frekuensi kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 12, frekuensi kelas sebelumnya adalah 8, frekuensi kelas setelahnya adalah 10, dan lebar interval adalah 10. Maka dengan menggunakan rumus tadi, kita dapat menghitung modus sebagai berikut. Modus sama dengan 30 ditambah 12 dikurangi 8 dibagi 12 dikurangi 8 ditambah 12 kurangi 10 dikali 10. Modus sama dengan 30 ditambah 4/4 dikali 10. Modus sama dengan 40. Jadi modus dari kumpulan data berkelompok tersebut adalah 40. Demikian pembahasan materi ukuran pemusatan. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya dan jangan lupa untuk like, subscribe channel saya.